Bukan dengan cara tidak membayar upah selama 3 bulan berturut-turut, akhirnya memaksa Fani Salvini dan kawan-kawan untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Diwakili kuasa hukumnya, Agus Supriyadi, pihaknya keberatan dengan tindakan perusahaan yang hendak mengalihkan hubungan kerja dari PT Berka Cakra Teknologi ke PT Berka Handaya Perkasa. Menurutnya, jika memang perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan pengalihan, maka dapat ditempuh upaya akuisisi. Namun faktanya, Fani dan kawan-kawan hanya disuruh menyerahkan berkas dan secara otomatis dianggap sudah bukan lagi pekerja PT Berka Cakra Teknologi. Hal tersebut dibantah Agus dengan belum adanya putusan pengadilan, maka hubungan kerja para pekerja adalah dengan PT Berka Cakra Teknologi. Meski begitu, Agus menyerahkan kepada majelis hakim terkait dengan perusahaan yang harus bertanggung jawab dalam membayarkan hak Fani dan kawan-kawan. Ya, jadi kami mengajukan, saya sebagai kuasa hukum ada 9 orang. Kita mengajukan itu kronologisnya, awalnya mereka bekerja seperti biasa, tapi secara tiba-tiba di bulan Juli mereka akan dialihkan ke perusahaan yang namanya PT BHP. Dan kita ada buktinya bahwa mereka akan dialihkan, mereka diminta untuk menyerahkan berkas kepada PT BHP, tapi setelah itu di dalam perjalanannya mereka tidak pernah menyerahkan berkas, tapi secara tiba-tiba dari pihak BCT mereka dinyatakan sudah tidak lagi bekerja di PT BCT dan mereka sudah tidak lagi diberikan upah selama 3 bulan sampai bulan September. Ya, karena pengalihan ini harusnya sebenarnya mereka ada bisa disebut akuisisi sebenarnya, tapi karena tidak ada secara formalnya, tidak ada secara aturan hukumnya, mereka hanya persurat saja balas membalas bahwa pihak pekerja seluruh pekerja yang di PT BCT segera menyerahkan berkas kepada PT BHP. Tapi secara faktanya bahwa teman-teman di 9 orang ini menanyakan kenapa kami harus menyerahkan berkas, tapi entah bagaimana ceritanya mereka sudah dianggap sebagai pekerja yang sudah dialihkan ke pihak lain karena berkas-berkas itu sudah diserahkan ke PT BHP dan mereka tetap datang, tetap berusaha untuk bekerja sampai bulan September, dari mulai Juli sampai September, tapi mereka tidak diberikan upah lagi. Makanya kami mengajukan gugatan. Nah, gugatan itu tergugat satunya BCT, tergugat keduanya BHP, ya biar nanti hakim memutuskan siapa yang bertanggung jawab mengenai bahwa siapa yang memberikan hak mereka ini, apakah BCT atau BHP. Tapi dalam gugatan saya, mereka ini, dua tergugat ini, kita minta supaya mereka tanggung renteng. Dan pihak BCT menyatakan waktu kami di mediasi mereka bilang kami sudah tutup perusahaannya, kami sudah tidak ada, karena memang betul waktu kawan-kawan sedang masuk bekerja perusahaan pun digembok, PT BCT itu digembok, jadi sudah tidak ada aktivitas lagi. Jadi mereka tidak dipindahkan, jadi pihak BHP mengirimkan surat kepada BCT agar seluruh pekerja BCT menyerahkan berkas kepada pihak BHP. Nah, pihak BCT menjawab itu, menjawab supaya seluruh karyawan menyerahkan berkas-berkas pekerjaan mereka kepada pihak BHP. Itu yang tidak mau dilakukan oleh para pekerja pihak BCT. Dan pihak BCT menyatakan bahwa mereka sudah tidak lagi beraktivitas, mereka sudah tidak ada lagi pekerjaan, karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah diserahkan kepada pihak BHP. Tapi tetap para pekerja tetap hadir, tetap berusaha datang, bekerja segala macam, tapi sampai September akhir mereka tidak diberikan lagi upah, tidak diberikan lagi gaji. Sejak Oktober mereka tidak masuk kembali karena sudah 3 bulan mereka tidak diberikan upah. Maka kami dari pihak pekerja mengajukan gugatan agar mereka di PHK melalui Lembaga Perlindungan Hubungan Industrial atau PHI. Dari Disnaker, pihak BCT segera membayarkan 2 kali ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156, 2 Ayat 2, 3 dan 4. Misalnya mereka sudah tidak ada lagi bisnis, tidak ada lagi pekerjaan, dan pekerjaan itu sesuai surat mereka yang didapat dari BHP, yang kami sudah terima itu surat dari BHP kami sudah terima. Mereka menyatakan bahwa berkas-berkas pekerjaan mereka sudah dialihkan kepada pihak PT BHP. Pada persidangan lain, PT Berka Cakra Teknologi juga digugat oleh Agustinus Musaka dan kawan-kawan.
Di dalam surat gugatannya, Agustinus meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan putus hubungan kerjanya dengan perusahaan akibat tidak dibayarkan upahnya terhitung sejak Juli 2019, serta menuntut ditetapkannya besaran uang kompensasi pesangon yang wajib dibayar oleh perusahaan. Demikian dikatakan oleh Alphonse Bersadi selaku kuasa hukum Agustinus. Dirinya juga membantah alasan perusahaan yang mengklaim pilot dan menganggap Agustinus mengundurkan diri. Sebab menurut Alphonse, saat di Dinas Tenaga Kerja, Direktur Utama PT Berka Cakra Teknologi tidak dapat membuktikan adanya putusan pilot dari Pengadilan Niaga. Atas fakta hukum tersebut, Disnaker menganjurkan agar perusahaan membayar hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Kasus ini sebenarnya mereka ini dianggap mengundurkan diri. Karena perusahaan sudah violate. Ternyata setelah di Depnaker, perusahaan tidak pernah membuktikan bahwa dia violate. Itu. Sehingga anjuran dari Depnaker itu tetap perusahaan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lain. Oh, sebenarnya menurut kami sebenarnya karena berbicara hukum sehingga kami tidak bisa menyatakan bahwa tidak ada aktivitas. Karena sepanjang ini perusahaan tidak membuktikan bahwa dia ada violate. Kalau violate kan harus ada putusan hakim ekonomi. Karena hanya teori sehingga kami kuasa hukum daripada prinsipal tidak bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh perusahaan bahwa dia violate. Oke, cukup tadi saya katakan bahwa masa kerja mereka cukup lama. Ada yang sampai 20 tahun. Nah, dan ada yang paling masa kerja yang paling sedikit 3 tahun. Yang paling tinggi adalah 20 tahun. Mereka ini hanya dibayar gaji bulan Juni. Juli ke sini sudah tidak dibayar. Sehingga dianggap mereka mengundurkan diri. Setelah itu kami dipercayakan untuk menangani PHK mereka. Sehingga kami mengajukan surat untuk musyawarah, baru diketahui bahwa mereka yang tersedat adalah gaji tidak dibayar. Sehingga kami mengajukan gugatan ke sini adalah 169, yaitu gaji tidak dibayar selama 3 tahun, 3 bulan, maka prinsipal punya hak untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja. Jadi objek gugatan kami adalah karena gaji tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut berdasarkan pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 2003, maka berhak prinsipal mengajukan untuk di PHK. Jadi bukan karena ini, tapi terbalik. Nah, objek gugatan kami di sini adalah pasal 169 ayat 1, yaitu 3 bulan berturut-turut gaji tidak dibayar, maka prinsipal atau karyawan punya hak untuk mengajukan untuk di PHK. Jadi objek gugatan kami di sini adalah seperti itu. Anjurannya hak karyawan atau prinsipal harus dibayar dan gaji harus dibayar.